Jadi kita hanya harus memandang Yesus ukuran kita. Haleluya, saudaraku. Inilah semua. Kalau bukan begitu nanti hilang, saudara-saudaraku. Dan kalau Yesus ukuran kita, biar kita kerjakan semua. Tidak ada merasa itu hanya kita berkata, Tuhan, itu hanya anugerah-Mu, bukan karena saya. Semakin kita melakukan kehendak Tuhan, harus semakin rendah hati, saudaraku. Supaya kepada sasaran, bagaikan perawan suci kepada Kristus. Amin. Bisa beribadah saat ini. Dan kita akan membaca firman Tuhan. Saya mau mengajak kita kembali melihat firman Tuhan di dalam kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus dan suratan Filipi pasal yang kedua itu. Tahu untuk awalnya kita baca dari pasal yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, biar ini boleh terjadi bagi kita, semua kita berada di dalam perlombaan yang benar. Dan perjalanan di jalan yang Tuhan sudah tentukan. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu di dalam Kristus Yesus sampai nanti pada saatnya Yesus bersaksi, lihat aku jadikan semua baru kita diperkenankan memasuki pintu kekekalan. Pintu kekekalan adalah Yerusalem baru. Karena surga itu sendiri nanti akan ditinggal. Tuhan tidak di sana bersama dengan umatnya. Saudara-saudaraku, semua ini harus menjadi pengertian dan pandangan kita dalam pergumulan ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya pengiringan yang benar itu bukan hanya bergereja. Pengiringan yang benar itu bukan hanya beribadah begitu saja, tapi harus sampai berpengalaman. Ada pergerakan, dan pergerakan itu ada arah, ada tujuan, panggilan surgawi. Siap
bagi hari kedatangan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah datang, Dia tidak akan membawa kita ke surga, saudara. Ya, kalau semua sudah semakin meneliti, Tuhan membawa kita ke Yerusalem baru. Kita sudah sering membaca, tapi tetap kita akan baca dalam konteks firman Tuhan ini. Wahyu pasal yang ke-21 itu ada baiknya kita akan baca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga bersama kita. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ini saudara-saudaraku, dan kalau saya tambahkan ayat yang keempat, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini saudara-saudaraku, kalau kita lanjutkan lagi, ini ada perkataan kepada tiap-tiap jemaat dalam 7 jemaat. Ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita sudah lihat turun dari Allah, turun meninggalkan surga. Jadi di sini umat Tuhan ada di Yerusalem baru. Saudaraku, inilah panggilan surgawi. Kenapa panggilan surgawi? Karena Yerusalem baru itu adalah mengakhiri semuanya. Sekarang ini Bapa surga Allah itu belum turun dari surga, masih di sana. Dari sanalah Dia memanggil kita. Dan nanti Yesus datang bukan memanggil kita, tapi langsung menjemput kita dan menyertai kita, dan bersama-sama masuk ke Yerusalem baru. Jadi saudara-saudaraku, inilah pandangan yang tepat menjadi pandangan kita. Dan inilah tujuan. Dan kepada tujuan ini kita tidak akan berlambat-lambat lagi, saudaraku, ya. Tapi dalam ayat yang ke-14 Filipi 3 tadi, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa dalam Kristus Yesus?
Karena dialah saudara-saudaraku yang menjemput kita, dialah yang mengadakan penyeleksian untuk semua yang boleh masuk di Yerusalem baru. Itu sebabnya saudaraku, panggilan surgawi ini, mereka yang bersungguh-sungguh saja yang boleh mendapatkannya. Itu sebabnya kita akan berlari-lari, memandang terus kepada tujuan. Saudara-saudaraku, berlari-lari sambil memandang berarti tidak ada kesempatan memandang yang lain-lain. Ini saudara-saudaraku, itu hebatnya pergumulan, berlari-lari kepada tujuan. Ya, dan memandangnya, saudaraku. Ya. Rasul Paulus berkata, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap aku bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang akan kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Jadi kita lihat berlari-lari kepada tujuan dan disebutkan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari, saudaraku, ya. Sehingga itu artinya kita akan memandang kepada tujuan itu. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Berpikir untuk itu, memandang untuk itu, ya, dan melanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi harus benar-benar sampai kepada tujuan. Seperti bangsa Israel mulai keluar dari Mesir, Tuhan katakan harus sampai di tanah Kanaan. Tidak semua yang sampai, saudaraku. Banyak tempatnya orang yang gugur, tidak melanjut. Bahkan begitu banyak dari Mesir keluar 600.000. Itu namanya kepala keluarga, saudaraku. Tapi dari 600.000 kepala keluarga itu cuma 2 yang sampai. Kalaupun orang Israel banyak yang masuk di tanah Kanaan, itu bukan yang lahir di Mesir, tapi yang lahir di tengah perjalanan. Jadi itu namanya orang yang berumur paling tinggi 40 tahun. Ini sudah, ya, paling tinggi umurnya. Jadi kalau ada pengambilan, ya, kepada sekolah yang khusus, umur segini ke segini, jadi orang yang sampai ke tanah Kanaan itu 2 orang di atas umur 40, lainnya semua umur 40. Kenapa bisa yang 2 orang itu Yosua dan Kaleb? Karena dia memiliki roh yang bersungguh-sungguh. Tidak ada sedikit keraguan-raguan, tidak ada sedikit perbantahan. Dia memiliki roh yang sungguh-sungguh, roh yang berkemenangan. Kiranya ini boleh terjadi bagi kita, saudara-saudaraku. Orang yang sangat terberkati itu, kalau kita
boleh melihat itu kedua orang itu, saudara-saudaraku, di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Boleh juga kita baca sebentar. Saya akan bacakan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Jadi mengikut itu sama dengan memandang Yesus Kristus terus. Dan Yesus Kristuslah membawa kita kepada sasaran sampai berkemenangan. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Jefune dan Joshua bin Nun. Ini, saudaraku, terlalu sedikit dibanding dengan orang yang berkumul sudah keluar dari Mesir. Dalam Keluaran pasal yang ke-12, saya mau ajak kita akan melihat ini, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita lebih teguh, lebih bersungguh-sungguh. Ya. Ayat yang ke-37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses dan Sukot. Itu dua kota tempat mereka mengalami kerja rodi, kerja paksa. Di situ adalah pembangunan yang atas perintah dari Firaun. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Laki-laki, saudaraku, tidak mungkin tanpa perempuan. Jadi laki-laki juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Coba kita bayangkan, laki-laki saja ada 600.000. Perempuan berapa lagi? Ya, ini saudaraku, anak-anak berapa lagi? Bayangin. Tapi saudaraku, semuanya kita kalau bersungguh-sungguh pasti juga berkemenangan. Itu makanya kita baca tadi, memandang terus, memandang kepada Tuhan. Apa yang menjadikan pandangan itu ya bisa keluar dari pandangan yang sesungguhnya? Rasul Paulus lebih banyak, saudaraku, menerangkan lagi di dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus. Saya mau mengajak kita baca ini, 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri.
mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Saudara-saudaraku, dia bilang di sini, alangkah bodohnya yang begitu disebut mereka. Itu sebabnya, saudaraku, tidak ada yang boleh semaunya sendiri. Semua kita harus belajar kepada Kristus. Ini saudara-saudaraku, sedikitnya dalam Filipi 2 ayat 5, supaya kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Yang pertama, dia menetapkan dalam dirinya, Yohanes 6 ayat 38, ada yang mau baca dulu? Tolong baca. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya. Jadi dalam dirinya itu ada sudah ketetapan. Sedikit pun tidak ada memandang dari pikirannya, ukuran dia sendiri. Inilah saudaraku, kita harus benar-benar bergumul. Orang-orang yang tidak sampai ke tanah Kanaan itu memandang banyak hal. Ada ingin makan minum, ada mau makan daging, ada segala macam, ada takut lihat pergumulan, ada takut lihat masalah. Ingin pulang saudara-saudaraku, dan akhirnya mati di perjalanan. Kalau saya boleh perhitungkan, laki-laki saja 600.000. Ya, kalau juga ada perempuan di situ, taruhlah 1 dengan 1, itu sudah berapa itu? 1.200.000 ya. Kalau tambah lagi anak-anak, apalagi bangsa Israel anak-anaknya banyak ya. Ini saudara itu ya, banyak sekali. Ya, tapi itulah. Itu sebabnya di dalam kekristenan ini juga sama dengan dalam pesta saudaraku ya. Kalau kita langsung suasana pesta kan langsung enak saudaraku ya. Jadi kita ambil suasana pesta. Tapi yang paling berbahagia di situ ya kedua pengantin, keluarga paling dekat. Ada juga keluarga lagi, ada keluarga jauh. Tulangnya aja saudaraku pamannya ada 3 tingkat. Bona tulang roboh, beda-beda rankingnya. Ada lagi tulang takas, ada lagi tulang marah-maranggi. Itu tulangnya. Ada macam-macam lagi. Ada lagi di situ paling lucu, panoropi. Panoropi saudara, panoropi boleh datang ya, cuma ikut makan lah kira-kira begitulah. Dan biasanya kalau kayak dulu kan masih pakai piring, kalau sekarang sudah pakai kotak. Nggak ada lagi yang rebutan. Kalau dulu kita belum makan, udah habis itu semua. Udah diplastik. Iya ini sebenarnya. Inilah. Jadi ada namanya hanya pengikut-pengikut, pengantar-pengantar. Hanya panoropi. Kadang-kadang perlu juga itu. Yang begitu itu. Untuk apa? Bukan untuk masuk sana. Paling untuk mengurangi dimakan nyamuk. Nyamuknya berapa begitu ya. Jadi kalau ada banyak begitu paling ya berapa orang lah dimakan.
Ya, panoropi bisa dimakan juga saudaraku. Untuk itu aja dia gunanya. Paling makan nasi, habis itu udah nggak ada lagi apa-apa. Dia sukacitanya biasa-biasa. Saudara-saudaraku, di dalam orang yang ikut Tuhan itu banyak itu hanya untuk merame-ramekan. Ya, tapi kita bukan, saudaraku. Memandang sungguh-sungguh, tidak terlepas sampai kepada tujuan panggilan surgawi. Itu orang yang bersungguh-sungguh, saudaraku. Jadi kita ini tekankan dalam diri, aku mau masuk dalam panggilan surgawi, harus menang. Iya, itu sebabnya saudaraku harus bersungguh-sungguh. Ini bahasa Batak lah yang aku tahu, panoropi. Kalau bahasa Indonesia apa itu ya? Yang hanya bikin rame-rame itulah. Untuk meramaikan aja. Nah, mungkin itu sudah tepat ya. Panoropi. Gimana Pak Laban? Udah tepat ya? Panoropi itu untuk merame-ramekan aja. Ya mungkin ya begitulah. Ya simpatisan, tapi ikut makan juga, ikut juga di situ, ikut bisa juga. Dapat juga bagian. Ya pokoknya itulah yang bikin rame-rame aja lah. Saya pikir kalau saya pandang sendiri, saudaraku, itu kegunaannya ya begitulah. Hanya supaya kalau nyamuknya banyak, bagi satu-satu. Ya itulah dia. Ini saudara-saudaraku ya. Tapi kalau kita bukan, saudaraku, harus yang inti kita ini. Dan ini sangat penting. Karena yang inti ini benar-benar dihitung oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, yang ada nanti di Yerusalem baru itu, saya lihat ada 3 kali disebut, yaitu Wahyu pasal 7 mulai 1 sampai dengan 8 itu orang-orang yang terpilih dari bangsa Israel. Ayat 9 sampai selanjutnya adalah 12 suku. Bukan 12 suku lagi, yang tadi yang 1 sampai 8 itu 12 suku ya. Jadi orang banyak yang tidak terhitung dari segala suku, kaum, dari segala macam bangsa. Ini saudara-saudaraku. Baru orang yang dari tebusan Kristus, nah kita ini termasuk bisa di sana. Itu Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3. Ini saudara-saudaraku bukan hanya untuk merame-rame, itu yang bersungguh-sungguh, benar-benar berjuang. Kiranya kita ada ikut di dalamnya. Ini saudaraku. Mau baca dulu Wahyu 14. Kalau Wahyu 7 itu 1 sampai 8, 9 sampai selanjutnya. Wahyu 14, 1 sampai 3. Tolonglah. Sampai 4 deh, sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang tebusnya. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru bulu yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sungguh bagi Allah
dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ya, jadi ini disebut mereka seperti perawan-perawan. Itu bukan artinya harus wanita, saudaraku, di dalam pemikiran bagaimana di dunia ini. Karena dalam 2 Korintus 10, sesudah 2 Korintus ini 11, sesudah 2 Korintus 10 tadi, kalau kita sudah menang, saudaraku, ya 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 2, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi ini bukan hanya ya wanita, saudaraku, dalam arti yang pandangan dunia, bukan. Jadi umat Tuhan itu yang menang itu disebut perempuan ya yang belum pernah tercemar, dijamah laki-laki, itu menuju kepada kesempurnaan gereja itu. Jadi bukan ya benar-benar dalam karena maaf alat kelamin, bukan itu, bukan, saudara-saudara. Jadi mau laki-laki mau wanita sama semua, itu ada dalam golongan yang ditentukan di sana. Yang paling ditentukan adalah yang ditebus oleh darah anak domba Allah. Semua kita bisa ditebus, laki-laki juga bisa ditebus. Haleluya, saudaraku. Jadi kerohanian inilah sesudah ditebus, hari-hari dibaharui sampai tidak ada bercacat celah. Jadi itu sebabnya bukan letterleknya sebagai perempuan. Sebab kalau untuk perempuan yang tidak pernah menikah, ya nanti yang sudah menikah ini nggak bisa semua lagi nih. Laki-laki nggak bisa lagi. Ngapain kita? Jadi bukan itu maksudnya, saudaraku. Tapi adalah menunjuk betapa sucinya dari pergumulan kesungguhan itu, penyucian dari darah anak domba, penyucian firman, pimpinan Roh Kudus, sampai kita bagaikan tidak pernah dijamah, tidak bercacat celah. Ini sasarannya, sehingga disebut oleh Rasul Paulus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jemaat di Korintus itu bukan cuma perempuan, saudaraku. Semua ada di situ. Tapi semua itu disebut bagaikan perawan suci kepada Kristus. Amin, saudaraku. Jadi jangan kecil hati. Laki-laki semua kita ada dalam golongan ini, saudaraku. Cuma di Korintus itu mau laki mau perempuan ada di situ. Yang penting kita ini jangan sampai masuk, saudaraku, tergoda. Nah ini, jadi kita ini tidak boleh tergoda. Siapa yang pernah pertama sekali tergoda? Adam dan Hawa. Ya, ini saudaraku. Jadi kita nggak boleh. Sebabnya ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Ya, supaya pikiran kita tidak disesatkan, harus terus pandang kepada Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah pikiranmu, coba baca itu,
konteksnya di sini. Ayo, tolong. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi pikiran kita itu di situ, saudaraku. Rasul Paulus berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa. Nah, ini ada lagi disebut Hawa ini, diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Itu sebabnya, saudaraku, kita tidak ada satupun ataupun sedikit pun hak untuk membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kita hanya memandang kepada Kristus. Itu ukuran kita. Haleluya. Jadi dalam jemaat ini, aku lebih baik dari kamu. Kamu ini. Itu tidak boleh, saudara. Yang begitu itu tidak bisa menang, nggak bisa masuk, saudara-saudaraku. Dan itu adalah tabiat yang mengikuti tabiatnya iblis. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas, boleh kita akan perhatikan Injil Lukas ini, saudara-saudaraku. Ini ada yang mau bantu baca ini, pasal 18. Ini orang Farisi dalam ibadahnya juga selalu membanding-bandingkan, membanding-bandingkan, sampai dalam doanya bisa membanding-bandingkan. Saudara-saudaraku, Tuhan mau jadikan kita bagaikan perawan yang tidak bercacat celah. Sampai dalam pikiran. Ada yang bantu baca 11, mulai 11 sampai 14. Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang alim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, kalau saya boleh perhatikan, ya ini orang perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Orang Farisi ini adalah yang benar-benar belajar tentang Taurat, saudara-saudaraku. Jadi ini sejajar ini dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kita lihat di sini tingkah rohaninya itu boleh bilang sudah banyak, saudaraku. Karena dia berkata, ya tidak seperti semua orang lain. Bukan perampok, itu sudah bagus. Bukan orang lalim, bagus. Bukan pezina, bagus. Bukan pemungut cukai, bagus. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, kadang-kadang banyak orang belum pernah berpuasa, saudara. Ini udah 2 kali nih, nah, seminggu. Jadi kalau nggak Senin Kamis, Selasa Jumat. Atau mana-mana saja, pokoknya 2 kali lah. Bagus, saudaraku. Baru berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10. Banyak orang susah ini, saudaraku. Tapi kalau ini memberi dari segala penghasilan. Ini bukan cuma dari gaji, saudaraku. Dari mana?
segala penghasilan. Ada untung dari sayur, sayur juga. Ada untung dari ini juga. Semua, saudaraku. Dan itu memang kebenaran. Tetapi kalau merasa membandingkan lebih baik dari orang lain, nah, hilanglah semua berkatnya. Tapi memungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara-saudaraku, di sini bukan berarti apa yang dilakukan orang itu tadi gak usah kita lakukan, bukan di situ. Tapi dalam arti membanding-bandingkan diri kepada orang lain. Yang sampai ada pada kita, saudaraku. Dan tadi kita sudah baca di mana itu? 2 Korintus 10 ayat yang ke 11 atau 12 tadi? 11 kali ya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kita hanya harus memandang Yesus ukuran kita. Haleluya, saudaraku. Inilah semua. Kalau bukan begitu nanti hilang, saudara-saudaraku. Dan kalau Yesus ukuran kita, biar kita kerjakan semua, tidak ada merasa itu hanya kita berkata, Tuhan, itu hanya anugerah-Mu, bukan karena saya. Semakin kita melakukan kehendak Tuhan, harus semakin rendah hati, saudaraku. Supaya kepada sasaran bagaikan perawan suci kepada Kristus. Bukan untuk menikah di dunia, saudaraku. Kepada Kristus. Kepada Kristus artinya seindah-indahnya kepada Kristus. Sebagus-bagusnya kepada Kristus. Ini, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau sempat kita melihat kepada orang lain, tidak ada lagi. Nanti kalau seperti anak-anaknya Yakub, berapa anaknya Yakub? 12. Yang satu duluan di mana? Di Mesir. Jadi raja, saudaraku. Yang 11 itu berpandang-pandangan. Dan kalau mereka terus berpandang-pandangan, nggak ada yang bisa kenyang, saudara-saudaraku. Kejadian kita baca dulu ini. 7 soalnya kejadian 42 ya. Ya. Pasal ya 42. Kejadian 42 lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah. Oh, mulai 1. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Nah, jadi kalau saling memandang orang sama orang, nggak ada majunya, saudaraku. Akan tetap kelaparan dan bisa mati tergeletak. Jangan berpandang-pandangan. Jalan kemana? Ya tempat ada makanan itu. Lagi katanya, ayat 2. Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana. Saudaraku, pergilah kepada Yesus. Dia adalah roti kehidupan. Itu pandangan kita, saudaraku. Kalau hanya sesama manusia pandang-pandang, aduh, berantem kita nanti. Justru kalau toh sempat lihat kesalahan orang lain, ya itu namanya kita. Kamu yang kuat akan, bagaimana itu? Roma 15 dulu. Roma 15 dulu. Dari Roma dulu kita. Ayat 1. Ayat 1 ya, coba. Roma 15 ayat
Ayat 1. Ya, coba. Kita yang kuat Ya. mesti menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, Ya. dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Iya. Haleluya, saudaraku. Wah, kalau ini mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi bagaikan perawan yang suci kepada Kristus. Karena pandangan kita hanya mengarah ke sana. Dan sempat kita menilai orang lain, tidak usah. Nanti kalau kita berpandang-pandangan itu, lapar saudaraku bisa mati rohani. Dan firman Tuhan itu nggak bakal masuk. Karena nanti intinya dia jadi seperti orang Farisi. Jadi aku nggak seperti itu. Merasa diri, saudaraku. Tapi kita harus memandang kepada Yesus. Yesus nggak ada merasa diri paling awal. Sampai pun dia mati tersalib, dia rela. Saudaraku, kita ditentukan untuk diberkati oleh Tuhan. Untuk hidup kekal bersama dia di Yerusalem. Kita mau datang kepada Tuhan.